Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Febrianti, NIM G1417011 akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Pemodelan Tingkat Kriminalitas menggunakan Analisis Geographically Weighted Panel Regression yang dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Budi Susutyo MS dan Ibu Pika Silvianti MSI. Pokok bahasan yang akan dipaparkan, yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi, dan yang keempat daftar pustaka. Latar belakang. Pada tahun 2020, tingkat kriminalitas di Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 133 negara di dunia dengan indeks kejahatan sebesar 45,84. Salah satu bentuk tindak kriminalitas yaitu pembunuhan. Jumlah pembunuhan per 100.000 penduduk di Indonesia sampai tahun 2017 berada jauh di bawah rata-rata dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang aman. Di Indonesia sendiri, tingkat kriminalitas dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada risiko penduduk terkena kejahatan dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan tiap tahunnya. Namun, kenyataannya, apabila ditelusuri kembali, masih banyak masyarakat Indonesia mengalami tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas akan terus ada sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang memengaruhi tindak kriminalitas di dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya mengenai tingkat kriminalitas pernah dilakukan oleh Dono dan Setiawan pada tahun 2015. Mereka menggunakan model regresi spasial dan diperoleh perubahan penjelas yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas, yaitu kepadatan penduduk yang berpengaruh positif dan persentase penduduk miskin yang berpengaruh negatif. Penelitian selanjutnya yaitu Kosmariati et al. Pada tahun 2019. Mereka menggunakan model regresi data panel dan diperoleh 5 peubah penjelas yang berpengaruh positif, yaitu jumlah pengangguran, kasus KDRT, kasus narkotika, kasus penggelapan, dan kasus penipuan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menggabungkan kedua analisis tersebut, di mana tidak hanya memperhatikan pengaruh spasial, namun mengamati juga unit penelitian dalam beberapa waktu. Sehingga digunakan analisis Geographically Weighted Panel Regression yang menggabungkan secara keseluruhan lokasi dan observasi. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama, menentukan model regresi terbaik pada data tingkat kriminalitas untuk setiap provinsi di Indonesia dengan membandingkan model regresi data panel dengan model GWPR. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas. Tinjauan pustaka. Kriminalitas merupakan segala bentuk kegiatan, baik perkataan maupun perbuatan yang sifatnya merugikan, baik tercantum dalam undang-undang pidana maupun yang sifatnya kondisional menurut pandangan masyarakat. Menurut Tahir 2016, perilaku kriminalitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti demografik, keluarga, pekerjaan atau sekolah, kepribadian, riwayat seksual, dan gangguan klinis yang diderita. Analisis regresi data panel. Data panel adalah data gabungan dari data cross-sectional dan time series. Menurut Baltagi 2005, data panel memberikan data yang lebih informatif, bervariasi, lebih sedikit kolinearitas antar peubah, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien. Berikut model umum regresi data panel beserta keterangannya. Selanjutnya, aspek spasial. Yang pertama, ketergantungan spasial, yaitu amatan di suatu lokasi yang berdekatan akan berpengaruh terhadap lokasi yang lain. Ketergantungan spasial dapat diuji menggunakan Morans indeks statistik. Kedua, heterogenitas spasial, di mana satu peubah penjelas yang sama memberikan respon yang tidak sama pada lokasi yang berbeda. Kemungkinan hal ini dapat terjadi akibat perbedaan karakteristik antar lokasi. Heterogenitas spasial dapat diuji menggunakan uji Berzbagen. Selanjutnya, Geographically Weighted Regression atau GWR. GWR digunakan untuk menganalisis hubungan peubah ganda non-stasioner spasial yang didefinisikan sebagai sifat dan hubungan yang signifikan antar peubah yang berbeda pada lokasi satu ke lokasi lainnya. Model ini akan menghasilkan estimasi parameter model yang bersifat lokal, sehingga untuk setiap lokasi memiliki model yang berbeda. Model GWR dapat diestimasi menggunakan metode weighted least square atau WLS, di mana metode ini akan memberikan pembuatan yang berbeda untuk masing-masing lokasi. Berikut model umum GWR dan keterangannya. Selanjutnya, Geographically Weighted Panel Regression atau GWPR. Model ini adalah analisis yang menggabungkan model GWR dengan model
regresi data panel. Model umum GWPR didapatkan dari penggabungan model GWR dengan regresi panel. Sehingga sebelum melakukan analisis GWPR, dilakukan terlebih dahulu regresi data panel. Berikut persamaan model GWPR dengan mengasumsikan kombinasi dari persamaan GWR dengan regresi panel fixed effect model dengan Witten estimator, beserta keterangannya. Metodologi. Data yang digunakan adalah data sekunder, survei sosial ekonomi nasional atau SUSNAS, survei angkatan kerja nasional atau Sakernas, dan Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri yang didapatkan dari website Badan Pusat Statistik. Datanya terdiri dari data panel dengan individu sebanyak 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada penelitian ini terdapat 1 perubahan respon dan 10 perubahan penjelas. Berikut perubahan yang digunakan dan satuannya. Selanjutnya, prosedur analisis. Tahap pertama yang dilakukan adalah eksplorasi data dengan scatter plot dan matriks korelasi untuk melihat hubungan antar peubah. Selanjutnya, regresi data panel. Tahap pertama yaitu mengestimasi model data panel. Akan dicari ketiga model regresi data panel. Yang pertama, Common Effect Model atau CEM. Model ini mengasumsikan intercept dan koefisien kemiringan sama untuk semua unit cross section dan time series. Model ini diestimasi menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Berikut persamaan model CEM. Yang kedua, Fixed Effect Model atau FEM. Model ini mengasumsikan intercept bervariasi antara unit cross section, namun koefisien kemiringan antara unit cross section adalah konstan. Model ini dapat diestimasi menggunakan metode least square dan bivariable atau LSDP. Berikut persamaan model FEM. Yang ketiga, Random Effect Model atau RAM. Model ini mengasumsikan pengaruh individu yang acak dan tidak berkolerasi dengan perubahan penjelas yang diamati. Model ini dapat diestimasi menggunakan metode Generalized Least Square atau GLS. Berikut persamaan model RAM. Selanjutnya, setelah dicari ketiga model, dilakukan pemilihan estimasi model menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk memilih model apakah model Common Effect atau model Fixed Effect yang akan digunakan. Hipotesisnya, H0 model Common Effect, H1 model Fixed Effect. Berikut statistik uji dan keterangannya, dan kriteria penolakan H0. Selanjutnya, uji Hausman. Uji Hausman adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui model mana yang akan digunakan, apakah model random effect atau model fixed effect. Hipotesisnya, H0 model random effect, H1 model fixed effect. Berikut statistik uji dan keterangannya, dan kriteria penolakan H0. Selanjutnya, setelah didapatkan model regresi data panel terbaik, akan dilakukan uji asumsi data panel, yaitu normalitas, autokorelasi, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Apabila uji asumsi terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan pengecekan aspek spasial. Namun jika tidak, akan dilakukan penanganan asumsi dengan transformasi. Pengujian aspek spasial. Moran's Index Statistik digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketergantungan spasial. Berikut perhitungan dan keterangannya. Hipotesisnya, H0 tidak terjadi ketergantungan spasial, H1 terjadi ketergantungan spasial. Berikut statistik uji dan kriteria penolakan H0. Selanjutnya, Brice-Pagan test digunakan untuk mengetahui apakah terjadi heterogenitas spasial. Hipotesisnya, H0 tidak terjadi heterogenitas spasial, H1 terjadi heterogenitas spasial. Berikut statistik uji dan keterangannya, dan kriteria penolakan H0. Apabila terdapat aspek spasial, maka akan dilanjutkan dengan pembobotan spasial, namun apabila tidak, model yang terpilih adalah model regresi data panel. Tahap pertama pada pembobotan spasial yaitu menentukan longitude dan latitude dari masing-masing provinsi, kemudian menghitung jarak Euclidean, lokasi ke I terhadap lokasi ke J, kemudian menentukan bandwidth optimum, selanjutnya menghitung matriks pembobot, dan yang terakhir menentukan matriks pembobot. Setelah dilakukan pembobotan spasial adalah pemodelan GWPR. Tahap pertama yaitu mengestimasi nilai parameter menggunakan weighted least square atau WLS. Kemudian tahap kedua pengujian parameter model. Digunakan untuk mengetahui parameter yang signifikan terhadap model. Berikut hipotesis, statistik uji, dan kriteria penolakan H0. Selanjutnya dilakukan perbandingan model.
uji kesesuaian model GWPR, yaitu untuk mengetahui model mana yang lebih baik dengan membandingkan model regresi global. Dalam penelitian ini yaitu model regresi data panel dengan model GWPR. Hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara model regresi global dengan GWPR, dan H1 ada perbedaan yang signifikan antara model regresi global dengan GWPR. Berikut statistik uji dan kriteria penolakan H0. Setelah dilakukan uji kesesuaian model, dilanjutkan dengan membandingkan nilai R-square dan RMSE dari kedua model regresi. Setelah dilakukan perbandingan model, akan didapatkan model regresi terbaik, kemudian akan dilakukan interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.